Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus karena di hari ini, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk boleh bertemu kembali dalam program Mendengar Suara Tuhan hari Jumat 11 April 2022. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat campur tangan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Semalam telah berlalu dan pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terlebih lagi kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Berkati pribadi lepas pribadi kami, sehingga benih firman-Mu Tuhan boleh tertanam di lahan hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dan berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Saudara-saudara kekasih Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 40 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, "Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran." Demikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, dan perenungannya diberi judul Meratakan Gunung. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia, setiap kita memiliki dan mengalami perjalanan hidup yang berbeda-beda atau perjalanan hidup yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Walaupun kita itu bersaudara, walaupun kita itu kakak beradik, kembar identik sekalipun, perjalanan kehidupan mereka, perjalanan kehidupan kita itu berbeda, tidak sama satu dengan yang lainnya. Kita pasti akan dan mungkin sudah mengalami lembah yang dalam, mengalami atau menghadapi gunung yang tinggi. Artinya, dalam hidup ini kita manusia akan menghadapi atau diperhadapkan dengan yang namanya tantangan, dengan yang namanya masalah, pergumulan atau rintangan yang nampaknya mustahil untuk dilalui atau mustahil untuk dihadapi. Gunungnya terlalu tinggi, lembahnya terlalu dalam. Namun saudara-saudaraku kekasih Kristus, ada janji Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya, bagi kita yang berharap kepadanya, bagi kita yang mengaku diri sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai murid-murid Kristus. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 4, firman Tuhan tadi telah kita baca, dikatakan bahwa tidak ada lembah yang terlalu dalam atau gunung yang terlalu tinggi bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau kita diperhadapkan dengan masalah, jika kita diperhadapkan dengan tantangan, jika kita diperhadapkan dengan pergumulan, rintangan yang ada, apakah yang akan menjadi respon kita di dalam menyikapi setiap pergumulan, persoalan, rintangan yang hadir? Saudara-saudara kekasih Kristus, ada dari kita, tidak banyak ya, tidak semua, tapi ada dari kita. Saat pergumulan itu datang, bukannya menghadapi pergumulan itu dengan iman kepada Tuhan, tapi malah menghindari pergumulan itu, menghindari masalah, tantangan dan rintangan itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memanggil kita untuk melihat dan menghadapinya dengan iman, seperti contoh halnya Daud saat dia menghadapi Goliat. Kita harus berani melihat tantangan itu sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Bagi orang yang memilih untuk menghindari masalah, suatu hari kelak
ia pasti akan diperhadapkan kembali dengan masalah yang sama sampai ia lulus dari masalah itu. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menghadapi masalah kita bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lari, jangan menghindar, karena kita hanya akan diperhadapkan dengan masalah, tantangan, rintangan yang sama. Dengan kata lain, kalau kita menghindar, kita hanya membuang-buang waktu untuk tidak bertumbuh. Adalah jauh lebih baik sejak saat ini, dari sejak dini tantangan itu datang, jika persoalan itu hadir, kita menghadapinya, bukan menghindarinya. Berilah Tuhan kesempatan untuk menunjukkan kuasanya, kasih-Nya, mujizat-Nya melalui kehidupan kita. Dan kemudian saudara-saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat pergumulan masalah itu datang, marilah kita mengandalkan Tuhan. Kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita sendiri, karena kita hanyalah manusia dan manusia yang penuh dengan keterbatasan. Sedangkan Tuhan Allah itu adalah pencipta kita. Dia adalah pribadi yang berkuasa, yang tak terbatas, kedaulatannya yang tak terbatas, kehebatannya, hikmatnya, kebijaksanaannya tak terbatas, karena Dia adalah Tuhan. Tantangan itu datang, jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi kita andalkan Tuhan. Kita berjalan mempergunakan caranya Tuhan dalam menghadapi lembah, dalam menghadapi gunung kehidupan kita. Berdoa, firman Tuhan, tetap setia, tetap taat. Itu adalah alat untuk meratakan gunung kehidupan kita. Itu adalah alatnya Tuhan untuk kita boleh dimenangkan, untuk kita dituntun oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita hadapi, karena itu janjinya. Yang penting kita tetap mengandalkan Tuhan, yang penting kita tetap berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dia yang telah memanggil kita akan setia. Dia akan setia meratakan setiap gunung dan mengisi setiap lembah pergumulan dalam kehidupan kita. Tetaplah berjalan bersamanya. Percayalah kepada janji Tuhan setiap hari. Jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan kepada kita. Sekalipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok, atau sekalipun kita belum mengetahui apa yang akan terjadi sebentar, namun kita mempunyai Tuhan yang akan mempersiapkan, yang telah mempersiapkan hari esok yang cerah bagi setiap anak-anak Tuhan. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau melakukan firman Tuhan dan bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah kami yang selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, inilah pribadi lepas pribadi kami, inilah keluarga kami Tuhan. Kami mau berkomitmen untuk hidup dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari tantangan boleh datang, rintangan, pergumulan, masalah boleh datang, tapi kami tetap mau percaya akan kesetiaan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami di sepanjang hari ini. Engkau memberkati kami di dalam segala tanggung jawab kami, di dalam segala tugas kami, dalam studi kami, usaha pekerjaan kami, dan di dalam pelayanan kami. Sehingga Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, itu semua menyenangkan hati-Mu Tuhan. Itu semua berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa saat ini. Mohon lawatan-Mu Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat sekarang ini sedang terbaring sakit.
sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang dalam lemah iman, Engkau kuatkan mereka. Mereka yang sedang susah, Engkau hiburkan. Mereka yang sedang putus asa, diberikan pengharapan yang baru. Bahkan Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka yang saat ini sedang terikat, terbelenggu dengan dosa. Tuhan Yesus, Engkau lepaskan mereka, Engkau bebaskan mereka, dan beri mereka kemenangan. Dan yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan masalah, Tuhan beri jalan keluar, dan biarlah Tuhan mujizat-Mu menjadi nyata bagi kehidupan mereka, di dalam hidup mereka. Tuhan, kami mau bersyukur untuk saudara-saudara kami yang hari ini berhari ulang tahun. Berkati mereka di usia yang baru. Biarlah segala harapan dan cita-cita mereka itu menjadi nyata sebagai kado ulang tahun bagi mereka. Tuhan Yesus, berkati terus mereka sehingga mereka boleh menjadi garam dan terang dunia. Mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, bagi keluarga mereka, bagi komunitas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang bekerja dan berkarya di dalamnya, semuanya untuk hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Doa kami Tuhan belum sempurna, karena itu kami mohon Engkau sempurnakan doa kami Tuhan dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Saudara-saudara, kami tetap mengingatkan untuk mari kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Kami terus mengingatkan lagi untuk mari menjadi berkat bagi orang lain. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Karena itu mari kita membagikan video ini, membagikan renungan kita pada pagi hari ini kepada kerabat, saudara, teman kita, agar mereka pun diberkati atau menerima berkat yang sama yang sudah kita terima pada saat ini. Sampai bertemu besok hari di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.